Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi secara virtual untuk kembali diskusi tentang mata kuliah kita, yaitu mata kuliah statistika. Pada sesi ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang angka indeks ya. File dari materi ini jauh-jauh hari sebelumnya sudah saya share ya, jadi semua sudah mempunyai. Oleh karena itu fokus saja ke monitor ya. Baik, materi diskusi kita pada sesi ini tentang angka indeks ya. Kita sering mendengar ya tentang angka indeks ini. Misalnya mungkin pernah mendengar angka indeks pengangguran ya, indeks harga saham misalnya ya, kemudian ada indeks pembangunan manusia, indeks harga konsumen. Anda pasti sering mendengar istilah-istilah yang di dalamnya ada istilah angka indeks. Nah, tentu apabila kita tidak mempelajari tentang angka indeks ini, tentu akan kesulitan ya ketika kita dihadapkan dengan beberapa data laporan tentang angka indeks ini. Nah, Anda yang kuliah di Fakultas Ekonomi tentu harus memahami apa itu angka indeks, kenapa harus ada angka indeks, bagaimana ya praktek perhitungan angka indeks ini, dan bagaimana cara menafsirkannya ya. Nah, baik, kita awali dengan seperti biasa ya, dengan definisi. Angka indeks merupakan ukuran yang menunjukkan perubahan tingkat harga, kualitas atau produktivitas dibandingkan dengan periode tertentu. Nah, jadi ciri dari angka indeks ini adalah ini nih, pembanding ya. Jadi ada pembandingnya dinamakan dengan periode dasar. Jadi setiap angka indeks itu pasti ada pembandingnya, bisa berupa waktu begitu ya. Nah, yang kedua, definisi yang kedua. Angka indeks adalah angka yang digunakan sebagai perangkat untuk perbandingan. Nah, ini lagi-lagi ada perbandingan ya. Perbandingan antara kuantitas, harga atau nilai dalam situasi yang berbeda, misalnya waktu dan di tempat tertentu. Oleh karena itu sekali lagi bahwa ciri dari angka indeks itu adalah ada yang diperbandingkan. Nah, kemudian angka yang diperbandingkan itu ya harus diingat, ini disebut dengan periode dasar atau base period ya, base period. Atau disebut juga dengan current period. Jadi ada base period ya, base period, dan ada current period. Current period seperti itu. Apa tuh base period? Adalah waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian digunakan sebagai dasar pembanding. Itu base period. Sedangkan current period adalah waktu di mana suatu kegiatan akan dibandingkan dengan kegiatan yang terjadi pada waktu dasar. Jadi sekali lagi, ada base period, ada current period. Nah, current period ini yang biasanya kita lakukan perhitungan yang diperbandingkan dengan base period, kemudian nanti kita tafsirkan ya seperti apa gitu. Selanjutnya, angka indeks ini ada beberapa jenis ya di dalam statistik, terutama dalam bidang kita ya, bidang ekonomi. Yang pertama ada yang disebut dengan angka indeks harga. Ini yang pertama ini. Angka indeks harga atau price index. Yang kedua ada indeks kuantitas atau quantity index. Yang ketiga disebut dengan
value index ya, indeks nilai. Sesuai dengan namanya, kalau indeks harga berarti perubahan harga ya dari suatu periode ke periode lain. Indeks kuantitas ya berarti kuantitas ya, jumlah atau volume begitu. Sedangkan indeks nilai berarti gabungan antara price yang di atas tadi dengan yang ini ya, yang kuantitas. Nah, berikutnya. Tadi di sebelumnya sudah dibahas ya bahwa dalam angka indeks ada yang disebut dengan tahun dasar tadi ya. Atau disebut dengan apa tadi? Base period ya. Nah, bagaimana cara menentukan base period ini? Ya, bagaimana cara menentukannya? Apakah sembarangan begitu atau ada ketentuannya? Ya, tentu tidak sembarang ya. Apa yang menjadikan dasar untuk pemilihan tahun dasar ini? Yang pertama, biasanya tahun dengan kondisi perekonomian yang stabil. Jadi, yang dijadikan tahun pembanding harus dalam kondisi perekonomian yang stabil ya. Apabila misalnya Anda ingin menentukan indeks harga ya, suatu barang, maka pembandingnya tentu adalah ketika kondisi perekonomian yang stabil, bukan dalam keadaan sedang resesi ya. Nah, kemudian rentang waktu tidak terlalu jauh. Ini, rentang waktu tidak terlalu jauh. Jadi memperbandingkan tuh jangan terlalu jauh ya. Jangka waktunya, rentang waktunya. Kemudian bisa juga pemilihan tahun dasar itu karena ada peristiwa penting. Misalnya ada kebijakan baru. Nah, kebijakan baru ini nanti kan diperbandingkan dengan kebijakan yang sebelumnya. Kemudian ada penggantian pimpinan. Maka indeks ini kita bisa hitung ya. Nah, misalnya ketika ada penggantian pimpinan, posisi indeksnya seperti apa dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, itu yang dijadikan landasan dalam pemilihan tahun dasar. Nah, setelah kita memahami apa itu angka indeks ya, kemudian jenis-jenis angka indeks dan bagaimana cara menentukan base periodnya ya, periode dasarnya atau tahun dasarnya, maka kita langsung saja sekarang bagaimana sih cara menghitung angka indeks tersebut, dan setelah dihitung bagaimana menafsirkannya begitu ya. Nah, maka di dalam statistik untuk menentukan atau menghitung angka indeks ini paling tidak ada dua cara. Yang pertama disebut cara unweighted index ya, sering di bahasa Indonesia kan menjadi indeks tak tertimbang. Yang ini ya, yang pertama. Cara yang kedua yaitu weighted index, yaitu indeks tertimbang. Nah, kapan menggunakan cara-cara ini? Ya tentu ini tergantung keperluan. Biasanya yang unweighted index, yang tak tertimbang ini itu diperlukan ya ketika kita ingin menghitung indeks secara cepat begitu. Kemudian datanya terbatas, maka unweighted index ini bisa digunakan. Nah, apabila kemudian datanya cukup banyak ya, maka untuk menghitung indeks memang lebih bagus menggunakan weighted index. Nah, nanti yang unweighted index ini ada paling tidak dibagi lagi menjadi 3 cara ya. 1, 2, 3. Kemudian yang weighted index ada 5 cara. 1, 2, 3, 4, 5. Umumnya yang weighted index ini yang tertimbang ya. Ini tadi unweighted tidak tertimbang. Umumnya yang tertimbang itu nama indeksnya disesuaikan dengan orang ya, nama orang penemu dari angka indeks itu. Misalnya ini yang pertama metode Laspers atau Laspers ya, karena penemunya si Laspers gitu ya. Yang kedua metode Pasce ya, ya penemunya si ini. Oke, langsung saja ya ke contoh-contoh. Kita awali dengan yang unweighted. Nah, yang ini.
Tadi kita tahu bahwa yang unweighted ya, contoh yang pertama itu yang ini. Yang simple relative price index ya. Yang simple relative price index. Nah, yang ini. Simple relative price index atau kita disebut indeks harga relatif sederhana ya. Indeks harga relatif sederhana. Ini sederhana ya karena datanya juga tidak terlalu banyak dan penggunaan perhitungannya pun sederhana ya, asal ada 2 data. Oke. Ini rumusnya ya. Rumusnya ini sering disebut dengan ini indeks HR, mungkin ini singkatan dari harga relatif ya. Ini nggak pakai HR juga nggak apa-apa. Yang penting Anda paham bahwa rumus yang ini adalah rumus yang simple relatif. Nah, ini rumusnya PN dibagi P0 dikalikan 100. PN ini price ya, berarti harga pada kondisi sekarang. P0 harga pada kondisi pembanding pada base period tadi ya. Saya ulangi. Jadi ini rumusnya IHR. HR boleh dihilangkan. Ini hanya untuk mengingat saja harga relatif nih yang pertama ya. PN harga pada kondisi saat ini yang akan diperbandingkan. P0 ada harga pada saat pembanding pada harga periode dasar. Gitu ya. Dikalikan 100. Oleh karena itu angka ini tidak ada satuannya ya. Nanti kita lihat. Nah, ingat-ingat ya rumusnya ini. Langsung saja ke contoh. Ini saya ada file yang berbeda. Nah, ini contoh untuk simple relative price index. Saya tulis lagi tadi rumusnya ya. Rumusnya tadi itu IHR bentar, terlalu besar ya, terlalu besar. Oke, I sama dengan PN per P0 dikalikan 100 gitu kan. I sama dengan PN per P0 dikalikan 100. Sebentar, ini terlalu besar ya. Sajalah. Oke. Nanti contohnya kita ambil yang di Excel ini ya. Yang di Excel. Kita lihat. Ini misalnya ini harga barang tertentu ya. Ini ada bulan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Nah, ini harga satu barang ya. Ini bukan banyak barang. Harga barang X misalnya. Pada bulan Januari harga barang tersebut 3.500 ya, diproduksi 50 ton atau yang terjual 50 ton. Bulan Februari 3.800 harganya dan seterusnya. Ini ada kadang-kadang naik, ada turun, naik gitu ya. Seperti itu. Oke, nah di bawahnya ini ada pertanyaan. Tentukan indeks harga untuk bulan April dan Juni jika bulan Januari sebagai bulan dasar dan jelaskan hasilnya. Nah, Anda lihat indeks harga berarti di sini Anda hanya melihat harga ya. Jadi data kuantitas yang ini tidak berpengaruh. Ini disebut dengan metode sederhana itu. Jadi asal ada harga ya yang sekarang diketahui dan yang pembanding diketahui, udah jadilah indeks harga. Ini yang ditanyakan indeks harga pada bulan April, bulan Juni, kemudian bulan Januarinya sebagai bulan dasar. Nah, nanti jelaskan hasilnya. Ini lihat.
Sekarang kita hitung indeks harga pada bulan April ya, seperti apa. Baik, kita jawab yang A. Ya. Indeks harga pada bulan April, ini kita untuk bulan April dulu ya. Berarti ini rumusnya tadi, berarti I sama dengan harga pada bulan April berapa? Maaf. Harga pada bulan April di sini 4.000. Gitu kan? Dibagi bulan dasarnya adalah 3.500 ya. 3.500. Maka di sini 3.500 dikalikan 100. Nah, sama dengan berapa? Nanti akan ketemu nilai ya, seperti itu. Oke, maaf sebentar nih ada gangguan. Ya, kita lanjutkan. Berarti di sini 4.000 per 3.500 dikalikan 100 ya. Dari mana 4.000? Karena ditanyanya tadi bulan April. Dari mana 3.500? Sebagai pembandingnya kan bulan Januari. Kalikan 100 ini rumusnya. Nah, berapa? Gitu ya. Maka kalau kuliah statistik Anda sebetulnya harus bawa kalkulator ya. Berarti berapa kita hitung? 4.000 dibagi 3.500 itu kan ya, dikalikan 100. Nah, ini nilainya adalah 114 ya. Berapa di sini? 114 ya. 114. Nah, artinya berarti angka indeks harga barang tersebut pada bulan April 114. Nah, ini apa artinya? Nah, ini lihat. Di atas 100 ya, 114. Ini artinya bahwa harga barang tersebut ada kenaikan sebesar 14%. 14% ya. Dari apa? Dari bulan Januari yang sebagai pembanding. Kenapa kenaikan? Karena di atas 100. Berapa kenaikannya? Yaitu 14% ya. Kenaikannya 14%. Seperti itu. Kalau di bawah 100 berarti itu terjadi penurunan. Ya, jadi penjelasannya seperti apa? Berarti harga barang tersebut naik sebesar 14% daripada bulan Januari. Begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan bulan Juni? Berarti kalau Anda menghitung bulan Juni ya, coba kita hitung lagi. Untuk bulan Juni berarti indeksnya sama dengan Juni berapa di sini? Nah, ini 3.900 dibagi berapa nih? 3.500 ini masih di atas 100% ya. Dikalikan 100. Nah, gitu. Anda tinggal hitung saja, karena ini 3.900 berarti pasti di atas 100%. Berarti pada bulan Juni pun terjadi kenaikan. Berapa persen? Nanti silakan hitung. Gitu ya. Ya. Ini untuk April dan bulan apa? Juni. Sekali lagi, apabila di bawah 100 berarti terjadi penurunan. Nanti kita coba lagi, ada nggak yang di bawah 100 ya, supaya nanti kita paham cara menerjemahkannya ya, cara menafsirkannya. Nah, ini untuk yang A. Sekarang kita coba yang B yang ada misalnya di bawah 100 ya. Kita lihat. Yang B nih ya.
tentukan indeks harga untuk bulan Maret dan bulan Mei jika bulan Februari sebagai bulan dasar. Maret berarti ini, ya kan, 3.400. Kemudian Februari. Nah, Februarinya kan bulan dasar. Berarti nah yang ini nih yang berkurang. Coba kita jawab yang B ya. Nah, ini yang B. Kita jawab yang bulan apa? Maret. Kita jawabnya bulan Maret ya. Baik, berarti indeksnya sama dengan bulan Maret diketahui berapa nih? 3.400. Kemudian pembandingnya adalah bulan Februari 3.800 dikalikan 100. Ya, berarti berapa nih? Anda nanti coba pakai kalkulator begitu. Ini saya langsung di sini berarti berapa nih? 3.400 dibagi 3.800. Hasilnya 89,47 ya. Berarti di sini berarti hasilnya 89,47. Nah, ini di bawah berapa? Di bawah 100%. Berarti ini bukan ada kenaikan, penurunan. Saya panahnya ke bawah, tadi ke atas. Berapa penurunannya? Berarti penurunannya 10, berapa nih? 53 ya. 10,53. Gitu kan? 10 ya, betul ya. 10 atau 9. Pokoknya 100 dikurangi ini. 100 dikurangi 89,47. Ya. Berarti ya 10,53 apa? Persen. Berarti terjadi penurunan harga pada bulan Maret, terjadi penurunan sebesar 10,53% dari bulan Februari. Nah, itu cara menghitung yang simpel, sederhana ya. Nah, oke, kita lanjutkan dengan cara perhitungan berikutnya. Nah, cara yang kedua, masih ini unweighted ya, masih rata-rata tak tertimbang. Yang kedua, rumus simple agregatif. Nah, ini mulai perhitungannya agak rumit sedikit ya, karena ini agregatif. Atau disebut dengan rata-rata gabungan sederhana ya, rata-rata gabungan sederhana. Nah, ini rumusnya ya, ini A-nya mungkin dari agregatif ya, tanpa A juga nggak apa-apa. Ini beda rumusnya, lihat rumusnya sigma PN per sigma P0 dikalikan 100. Beda dengan yang tadi ya. Nah, ini beda. Kalau tadi kan PN per P0 kali 100. Kalau sekarang pakai sigma. Sigma itu penjumlahan seluruhnya berarti kan ya. Penjumlahan seluruhnya. Oke. Kita ke data yang tadi. Nah, langsung ke contoh yang kedua di sini. Nanti saya kasih juga file yang ininya ya. Nah, ini. Saya tulis lagi rumusnya tadi ya, supaya ingat. I sama dengan sigma PN per sigma P0 dikalikan 100. Begitu kan? Ya. Nah, perbedaan tadi ya, tadi itu PN per P0, sekarang sigma. Berarti bagaimana? Nah, misalnya yang ini ya contohnya. Ini ada barang ya, barang apa? Ini ada tiga jenis barang. Kalau tadi yang simple itu hanya satu barang ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau barangnya ada beberapa yang sejenis? Di sini misalnya ada beras, minyak, gula, tepung. Kalau yang tadi misalnya contohnya hanya beras saja gitu kan ya. Tapi bagaimana kalau kita ingin menghitung angka indeks gabungan dari beberapa jenis barang, katakanlah yang sejenis lah gitu kan. Nah, di sini misalnya beras, minyak, gula, tepung, berarti mungkin ini apa ya, sembako begitu. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan indeks harga pada bulan Juni untuk 4 barang ini jika bulan Januari sebagai bulan dasar ya.
barangnya ada berapa? Jenis komoditinya ada 4. Kalau tadi sekali lagi yang simple itu hanya untuk satu jenis barang. Ini contoh 4 jenis. Sebetulnya mau 5 jenis, mau 10 jenis, mau 100 jenis boleh. Ini untuk mempermudah misalnya 4 jenis. Nah, seperti ini bagaimana? Maka sesuai dengan rumusnya ini sigma PN berarti jumlah harga pada bulan yang kita akan cari, yaitu bulan Juni. Berarti sigma P0 jumlah harga pada bulan dasar, yaitu Januari. Berarti berapa sigma PN-nya? Berarti harus dijumlahkan dulu ya. Berarti I sama dengan sigma PN yang mana? Yang ini berarti harus dijumlahkan yang bulan Juni. Saya jumlahkan ya di sini. Saya jumlahkan. Nah, ini hasilnya 33.300. Oke. 33.300. Sebentar kursornya hilang. Oh, ini. 33.300 dibagi, nah gitu kan. Yang ini kita jumlahkan yang Januari. Jumlahkan. Saya kopikan saja biar cepat. Nah, ternyata jumlahnya 29.500. Jadi yang tadi 33.300 sekarang 29.500 dikalikan 100. Berapakah itu? Karena ini masih di atas berarti pasti di atas 100% ya. Karena ini masih tinggi kan gitu. Nah, berapa? Kita hitung. Sini aja kan tinggal dibagi sama dengan ini dibagi ini. Oke, hasilnya berapa nih? 112,88. Berarti sini 112,88. Gitu. Apa artinya? Berarti untuk komoditas-komoditas tersebut terjadi kenaikan pada bulan Juni sebesar 12,88%. Dari bulan apa? Dari bulan Januari. Itulah cara menghitung average simple aggregative method ya, simple aggregative method. Baik, yang kedua ini sudah. Ya. Nah, berikutnya yang ketiga, masih yang unweighted ya. Masih yang unweighted. Kita lihat presentasi yang tadi. Nah, masuk ke yang ketiga yaitu average relative price index ya. Average relative price index. Jadi kita disebut dengan indeks relatif harga rata-rata. Nah, ini rumus ini muncul sebetulnya untuk memperbaiki rumus yang kedua gitu ya. Jadi apabila datanya lengkap, maka yang average relative price ini akan lebih baik ya, akan lebih akurat dibandingkan dengan rumus yang kedua. Ini rumusnya nih. Ya. Lihat sigma PN per P0 dibagi N dikalikan 100. Ya, ini agak rumit ya. Nah, tapi sebetulnya masih gampang ya. Saya tulis lagi di sini rumusnya untuk yang relatif. Tadi bagaimana? I sama dengan sigma PN per P0 dibagi N dikalikan 100. Ini rumusnya ya. Oke, ini rumusnya. Nah, contoh soalnya yang ini.
Yang ini kan contoh soalnya ya, average relative price nih yang ini. Kita lihat contohnya yang ini. Kita jawab di sini. Ini sama nih ya. Jadi nama komoditasnya banyak, ada beras, minyak, gula, tepung. Tapi data ada ini nih. Ada data tambahan. Yaitu nanti perhitungannya ya yang berbeda ya. Lihat. Ini Januari. Ini sama nggak ya tadi harganya dengan yang ini? Oh sama ya. Nah, hanya bedanya dihitung dengan cara yang ketiga ini. Nah, bagaimana cara menghitung untuk ini soal yang sama tetapi dengan cara average relative price karena rumusnya seperti ini kan, rumusnya seperti itu. Tentu berbeda kan cara-caranya. Kita lihat. Nah, maka untuk bisa menghitung kasus seperti itu dengan cara average relative price, maka ada beberapa tahapan. Karena rumusnya seperti ini ya, maka langkah yang pertama Anda harus mencari dulu PN per P0 untuk setiap komoditi gitu ya. Untuk setiap komoditi dihitung PN per P0-nya, baru nanti dijumlahkan per N. N itu berarti banyaknya komoditas. Di sini banyaknya komoditas berapa? 4 ya. Ada 4. Baik, kita hitung saja nih kalau kasus yang ini. Tentukan indeks harga pada bulan Juni dan jelaskan jika bulan Januari sebagai bulan dasar. Saya hapus dulu rumus yang ini ya, biar gampang nih. Saya hapus dulu semuanya. Nah, tolong rumus ini diingat ya. Jadi caranya berarti tadi, nah berarti saya lanjutkan jawabnya di sini ya. Jadi Anda jawab, jadi ini saya buat garis, jadi jawabannya dilanjutkan. Berarti cari sekarang PN per P0. Gitu ya, PN per P0 berapa? Sebentar. Ya. Jadi pertama-tama cari dulu PN per P0. Mana PN? Ini berarti kan Juni itu adalah PN, Januari adalah P0. Satu-satu dihitung ya, satu-satu dihitung. Berarti yang pertama ya, PN per P0 berarti berapa? 13.000 ini dibagi dengan, kalau Anda bawa kalkulator bisa langsung. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian yang 9.500 ini dibagi 8.000. Karena saya sudah pakai Excel, maka tinggal dikebawahkan gitu kan. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau ini sudah diketahui hasilnya, maka ini dijumlahkan ke bawah. Nah, jumlah ini adalah sigma PN P0. Maka ini dijumlahkan sama dengan berapa ya? Kita jumlahkan. Sum. Oke. Jumlahkan. Nah, ini hasilnya. 4,4924. Atau Anda bisa bisa seadanya dulu seperti ini ya. Tinggal langsung masukkan ke rumus yang tadi. Nah, angka ini ya. Angka yang ini adalah sigma PN per P0 gitu. Maka tinggal masukkan ke dalam rumus, berarti indeksnya adalah tadi kan sigma PN per P0 dibagi N dikalikan 100. Berarti tadi sudah ada nih sigma PN P0-nya berapa? Sama dengan 4,4924 dibagi N. N itu ada berapa komoditas di sini? 1, 2, 3, 4. Dikalikan 100. Gitu kan? Berapa? Nah, berarti dibagi 4 dikali 100. Berarti yang angka ini
Nah, yang 4,4 ini dibagi saja ya. Oke, saya ketikkan lagi. Ini 4,4 ini dibagi 4. Ya, dibagi 4 berapa coba? Sama dengan ini dibagi 4. Nah, hasilnya 1,1231 dikalikan 100 berarti hasilnya 112,31 ya, 112,31 hasilnya. Atau dengan kata lain, karena ini di atas 100 berarti terjadi kenaikan ya. Terjadi kenaikan. Berapa persen? 12,31%. Gitu. Jadi kalau menggunakan rumus yang ketiga hasilnya seperti ini ya. Tadi kalau menggunakan rumus yang kedua, waduh udah saya hapus ya. Tadi berapa hasilnya? Nah, ada perbedaan lah sedikit. Tapi ini yang ini kelihatannya lebih akurat ya dibandingkan dengan cara yang kedua seperti itu. Ya. Oke, berarti yang pertama ini sudah beres ya. Coba lihat lagi ke atas supaya Anda tidak lupa. Jadi cara menghitung angka indeks itu kan ada dua kelompok ya. Yang unweighted dan weighted. Yang unweighted ada 3 kan. Ini 3-3-nya kan sudah. Berarti ini sudah. Nah, ini yang belum yang akan kita bahas ya pada pertemuan berikutnya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.